boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Ini mohon maaf, kalau bukan saya terima wawancara karena sementara saya pengen tenang dulu. Tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Siapa lagi? Nah, tinggallah Inspektur 1 Rudiana. 27 Agustus 2016 ya. Ingat, Peggy ada. Bener Peggy tuh. Benar 100% benar Peggy. Kita tidak dikasih tahu ya? Nggak ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan ya? Ada pemberitahuan. Halo. Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Ungkamnya kebenaran adalah kejahatan yang sesungguhnya, dan rasa takut itu akan menghilangkan kemanusiaan kalian karena kalian hanya menonton ketidakadilan terjadi. Sikap dan tindakan Pak Rudiana selaku ayah kandung dari korban laki-laki kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam menjadi pertanyaan besar, tidak berbanding lurus dengan apa yang diupayakan oleh netizen sebagian besar di Republik Konoha kita ini. Teman-teman silakan subscribe channel ini dan ikuti video berikut ini ya. Bapaknya Eki, korban kasus Vina Cirebon, tidak mau diwawancara. Ada apa menurut kalian? Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Ini mohon maaf, kalau bukan saya terima wawancara karena sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Tapi nanti ke depan pasti kita ada. Oh gitu ya. Iya, karena saya belum stabil nih. Siap. Konfirmasi aja, Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya, Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya, Pak. Yang penting memang hal ini tetap kita koordinasi kepemimpinan, bukan saya tidak mau. Aduh, saya kasihan sekali kawan-kawan dengan bapaknya Eki, korban kasus Vina Cirebon. Ya. Bapaknya Eki ini didatangi wartawan, Bapak Ibtu Rudiana, dan menjawab belum bisa memberikan statement apapun, nanti dulu, saya pengen tenang dulu katanya. Kalau saya menjadi Bapak Rudiana, mungkin saya nggak akan mungkin setenang itu. Saya akan kejar ya pelakunya sampai dapat, ya betul-betul dapat sampai puas, sampai anak saya Eki mendapatkan keadilan. Harusnya kan seperti itu. Sama seperti kasus Sambo ya, ketika keluarga Brigadir J mendapati ada yang janggal dengan kasus anaknya, dia kejar pelaku sampai dapat, dikawal sampai persidangan pun ikut ya, bahkan berkoar-koar terus di media, up terus minta bantuan sana sini ya agar mendapatkan keadilan untuk anaknya. Dan informasi juga yang kita dapatkan dari sosial media, Bang Hotman Paris katanya Ibtu Rudiana, bapaknya Eki ini menolak saat dihubungi oleh timnya Bang Hotman Paris. Seharusnya menurut saya keluarga Vina dan tim pengacaranya Vina itu harus melekat pada keluarganya Eki dan tim pengacaranya Eki. Untuk apa? Menuntut keadilan. Tapi kenapa malah bapaknya Eki ditanya wartawan, terus didatangin wartawan, didatangin timnya Bang Hotman Paris, malah sepertinya menghindarkan. Dan katanya tadi sempat ada saya mention tuh ya, nanti saya tanya pimpinan dulu. Apa yang ditutupi atau ada apa ini sebenarnya? Coba gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba terus dulu komentar. Kalian nggak sih kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina? Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki ya, karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini, ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini,
Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia... Come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harus bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit, menurut saya. Yes. Dan yes. ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? I don't know, Mike. Ayahanda dari Eki. Saya yakin Pak Rudiana, netizen dan masyarakat Indonesia akan senantiasa berada di belakang Bapak jika memang Bapak tampil dengan kebenaran. Ya, betul. Bapak menyajikan transparansi buat kemudahan informasi-informasi ke depannya terkait dengan kasus tersebut. Karena apa, Pak? Karena bagaimanapun, sehebat apapun nanti endingnya, anak Bapak adalah korban. Ini yang lebih penting, Pak, dari apapun yang Bapak jaga selama ini, kecuali adalah Bapak adalah korban. Maka ayo, Pak, ayo tampil, dan saya yakin netizen akan membantu Bapak dalam kebenaran dan dalam transparansi. Ayo, come on Pak Rudiana, come on. Iya, tanggal 27 Agustus 2016 ya. Ingat, Peggy ada di Bandung. Enggak, Sama saya saya. nanya Anda di mana? Anda ada di mana? Ada di Bandung. Anda di Bandung. Iya. Sama Peggy, Peggy, Robi, sama saya itu Ibnu dan Parman. Oke, ada 4 orang. Ada 5, satunya bondol. Oke. Nah, waktu malam 27 itu bondolnya pulang. Terus pulang ke saya, Cirebon. Iya, ke Cirebon. Saya dari Bedeng tuh, yang dari kayak kos-kosan tuh, yang kayu tuh dari Bedeng nganter ke jalan raya, jalan kaki. Oke. Terus pulang sambil mampir beli makan dulu. Terus pulang ke Bedeng lagi, kembali Bedeng ini lokasinya di mana? di Rancamanya, Di kota apa? kota Bandung, Rancamanya. Di kota Bandung. Berarti Rancamanya. tidak di Cirebon ya. Bukan, bosnya namanya Pak Aceng, Bapak Oke. Aceng. Setelah beli makanan sampai pagi Anda berada di situ. Bener, ada di situ kerja sama saya. Kerja apa, Mas? Kerja kuli, Mbak, bangunan. Kerja kuli sama saya, sama nguli. Sama Peggy juga. Iya, bener, sama Peggy juga, sama Robi. Kalau Oke. tukangnya Parman sama Pak Rudi, Oke. tukangnya. Berapa lama di situ di Bandung waktu itu kerja? Ya, di Bandung itu awal Agustus, pulangnya akhir Desember. Iya, Peggy sudah ditangkap. Peggy sudah ditangkap. Nah, Peggy sudah Peggy. Bener Peggy tuh. Benar. 100% benar. Peggy. Ya, kita hormat pada Polri telah menangkap Peggy dan benar. Benar Peggy. Kenapa saya katakan benar? Sidik jarinya iya, raportnya iya. Lurahnya mengatakan iya, ibunya mengatakan iya, sekolahnya mengatakan iya. Jadi benar Peggy. Benar. Tapi Satu pertanyaan dan melahirkan anak pertanyaan banyak. Yang belum dibuktikan adalah apakah dia pelaku. Nah, itu saja. itu belum dibuktikan. Belum. Yang kemarin ditampilkan di televisi, inilah Peggy. Oh, saya hormat. Apapun kita harus hormat pada Polri telah menjawab pertanyaan, menjawab DPO bahwa dia Peggy. Tunggu bentar Om, menjawab pertanyaan bahwa dia Peggy itu kan berarti namanya Peggy kan? Namanya Peggy. Namanya Peggy. Namanya Peggy alias siapa tambah Setiawan yang pakai nama baru Rudi siapa? Betul. Betul. Rudi.
Tidak terbantahkan. Nggak terbantahkan. Ya kalau gitu sama kayak betul Om namanya Susnul Dwaji. ya. Betul. Betul. Tapi Om pelakunya dulu bukan. Nggak kan ini misalnya gitu kan, ya kan? Kasusnya kan pembunuhan Ya. dan perkosaan. Iya. Nah, timbul pertanyaan, siapa saksinya bahwa dia membunuh Vina dan Eki, bahwa siapa saksinya bahwa dia memperkosa Vina, apa alat buktinya? Alat buktinya Katanya scientific crime investigation. Nah, kali ini mudah-mudahan ya, saya percaya dengan adik-adik saya Polri sekarang pinter-pinter, bahkan yang ada yang profesor, saya hormat. Mudah-mudahan tenggat waktu sekian ini Polri bisa membuktikan bahwa dialah pelakunya. Oh, alat buktinya kesurupan. Pak, mohon maaf, bisa ke sini. Bisa kasih itu yang buat konstruksi. Halo, aduh. Kita tidak dikasih tahu ya? Nggak ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan ya? Ada pemberitahuan. Halo. Tanggapannya gimana Pak, Bang Doni? Halo Bang. Ya, coba nanti penyidiknya kita tanya dulu Bu ya. Halo Bang, halo. Kuasa hukum tidak dikasih tahu. Ya, Maka kenapa? Ini udah itu penting. aktif dari tadi Bang, udah masuk. Ya, kenapa tidak dikasih tahu? Karena Runtutan pemeriksaan terhadap tersangka yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun harus didampingi. Harus didampingi. Rekonstruksi ini adalah salah satu tahap pemeriksaan penyidikan, proses penyidikan. Harusnya diberitahu, didampingi. Nanti kita tanyakan penyidik. Oke. Halo Bang. Keluarga Peggy hadir Bang? Insya Allah tadi udah kita hubungi. Ada ya adiknya ada. Ini adik. Oh iya. Halo Bang, udah Bang? Mas Robi ya. Iya. Oke, sana lagi. Belum Bang? Oh ini ibunya, ini ibunya. Oh ini ibunya ya. Halo Bang. Ya, ini ibunya Peggy Setiawan, ini adiknya Lucy ya. Jadi kita coba Bu Peggy Setiawannya dihadirkan nggak katanya? Nggak tahu tuh. Belum tahu ya. Oke. Ibu Kartini ada pemberitahuan mengenai rekonstruksi Bu? Tidak ada. Geser dulu Pak. Geser dulu Pak. Betul itu yang siap. Langsung masuk ke mobilnya Pak. Ya. Masih ada apa? Live kan? Halo Bang. Kan nanti bisa langsung. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti
dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Ayolah, kalau memang satu Cirebon itu ada aksi ramai-ramai mendukung keadilan untuk Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang, yang notabene masih dinyatakan belum yakin dia adalah pelaku utamanya. Ayo semuanya turun, karena bungkamnya kebenaran adalah kejahatan yang sesungguhnya, dan rasa takut itu akan menghilangkan kemanusiaan kalian karena kalian hanya menonton ketidakadilan terjadi di depan mata kalian. 1 Juni Cirebon, semangat! Pak Rudiana aneh. Kenapa kami sebagai netizen yang selalu semangat menyuarakan kebenaran terhadap kasus pembunuhan anak dari Bapak? Buat teman-teman netizen, satu kata buat Pak Rudiana, silakan komentar di bawah.